Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, subuh pagi ini kita masih bisa memakmurkan masjid, menghidupkan masjid dengan melaksanakan perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulnya. Di antaranya adalah mendirikan sholat berjamaah, kemudian menunaikan zakat, infak dan sedekah, serta melakukan pembinaan diri dengan melakukan thalabul ilmi, menghadiri kajian-kajian atau majelis taklim sedemikian rupa sehingga kita menjadi orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah, orang yang kagum dengan ciptaan Allah, serta takut dengan azab Allah. Subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji sekaligus mengaji satu tema, yaitu jaga iman pasti aman. Aman, tentram, dan sentosa. Kalau kemarin jaga Islam pasti selamat, damai, dan sejahtera. Jaga iman pasti aman. Jaga iman pasti tentram. Jaga iman pasti tenang. Jaga iman pasti sentosa. Dan ini jaminan dari Allah SWT, baik langsung dari Al-Quran maupun melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW lewat sabdanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aman artinya bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung atau tersembunyi, tidak mengandung resiko. Aman juga artinya tentram, tidak merasa takut atau khawatir dan cemas. Ini dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab cuma satu kata, al-amnu. Al-amnu. Tapi dalam bahasa Indonesia ternyata aman itu memiliki makna yang sangat luas. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat hilal, beliau berdoa kepada Allah SWT dengan menggandengkan aman dengan iman, selamat dengan Islam, dan nikmat dengan cinta dan ridho Allah. Jadi setiap bulan itu
bukan hanya bulan Ramadan saja, ya. Setiap bulan itu beliau melihat hilal. Kalau hilal itu terlihat, maka beliau berdoa kepada Allah dengan menggandengkan pertama aman dengan iman, selamat dengan Islam, dan nikmat dengan ridho dan cinta Allah. Maksudnya apa? Kalau mau aman, jaga iman. Kalau mau selamat, jaga Islam. Kalau mau nikmat ya, dalam hidup dan beribadah, maka dapatkan cinta dan ridho Allah. Itu kalimatnya itu singkat, padat, tapi ternyata memiliki makna yang sangat luas dan dalam. Sebab dalam hidup ini ada kebutuhan primer ya, yang harus didapatkan oleh manusia. Pertama, aman. Yang kedua, selamat. Dan yang ketiga, nikmat. Ya. Ya. Benar ya tuh? Ya. Aman, selamat, nikmat. Oleh karena itu beliau berdoa. Ya. Ketika melihat hilal itu diawali dengan takbir, Allahu Akbar. Allahumma ahillahu bil amni wal iman wassalam. Dalam riwayat lain wassalamati wal Islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbikallah katanya. Ya. Rabbi wa rabbikallah. Jadi ya Allah, ya, jadikan hilal di bulan ini dengan aman dan iman. Ya. Yang kedua, dengan salam, selamat, sejahtera, damai, dan Islam. Dengan taufik. Taufik itu merasa nikmat, ya, merasa senang, merasa bahagia, merasa cocok dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan taufik yang menyebabkan engkau cinta dan ridho. Ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan taufik dari Allah, ya, bukan hanya hidayah ilmu saja, tapi juga hidayah taufik. Maka cara mendapatkannya dengan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian apa kata Rasul SAW dalam doanya, ya, Rabbi, Tuhanku, wa Rabbuki, dan Tuhanmu, Allahu adalah Allah. Ya. Ini yang diajak ngomong bukan manusia, ya. Yang diajak ngomong bukan jin, yang diajak ngomong bukan malaikat, tapi yang diajak ngomong adalah bulan. Kan ada lagu itu si Doel Sumbang, kalau bulan bisa ngomong. Padahal bulan bisa ngomong nggak? Bisa ini. Ya, 15 abad yang telah lalu, sebelum Doel Sumbang menciptakan kalau bulan bisa ngomong, emang bisa ngomong. Ya, bisa ngomong itu. Ya. Langit juga bisa ngomong, gunung juga bisa ngomong, bumi juga bisa ngomong. Coba lihat surat Az-Zalzalah kan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Bumi yang kita tempatin sekarang nanti akan bercerita, menyampaikan kabar tentang kita. Ya. Ketika ngaji kita lagi ngapain ketika ngaji? Ya. Ya. Ketika di kantor, di pasar, ya, di rumah, apa yang kita lakukan dikabarkan, diceritakan oleh yang namanya bumi. Bumi. Api itu bisa ngomong. Ya. Ketika ditanya oleh Allah, halim tala'tu, halim tala'ti, apakah sudah penuh? Ya.
Apa kata neraka? Hal mim mazid, emang masih ada tambahan? Gitu, ya. Jadi neraka itu nggak pernah penuh, ya, nggak pernah penuh. Ya. Neraka itu tidak ada kuotanya ya. Coba cari dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ada nggak kuota neraka? Yang ada tuh kuota haji, ada itu. Kuota surga ada nggak? Ada. Orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa di kubur, itu ada kuotanya. Berapa tuh? Ya? Berapa? 70 ya? 70.000 itu. Ya. 70.000. Ya. Manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya. Berapa tuh banyaknya? Tapi kuotanya cuma 70.000. Yang ibadah haji setiap bulan, setiap tahun, itu berapa? Sampai 5 juta enggak? Enggak kan? Ya. Tapi kuotanya banyak itu. Ya, kuotanya banyak sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan jumlah orang yang mau ibadah haji. Ya. Tapi masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa di dalam kubur, ya, jumlahnya cuma 70.000, sedikit banget. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, ada tambahan itu. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukillah hilalu rushdin wa khairin. Wah, ini luar biasa. Kalau dua zikir dan doa ini kita mohonkan kepada Allah saat melihat hilal, ya, ternyata luar biasa itu dampaknya. Pertama, bulan itu akan menjadi bulan yang aman dan iman. Bulan itu akan menjadi bulan yang selamat, sejahtera, damai dan Islam. Bulan itu akan menjadi bulan yang nikmat, bulan yang menyenangkan, bulan yang bikin bahagia, bikin senang. Bulan taufik, ya, dengan cinta dan ridha Allah. Bulan itu juga akan menjadi bulan yang benar dan baik. Ya. Hilal rushdin wa khairin. Hilal yang benar dan baik. Tidak akan salah melihat hilal. Sehingga saumnya bareng, ya. Idul Fitrinya bareng, ya. Idul Adhanya bareng, saum Arafahnya bareng. Kenapa? Karena hilal yang dilihat tuh benar dan baik, ya. Tapi dalam prakteknya banyak bareng, banyak nggak bareng gitu. Iya, berarti hilalnya itu ada yang nggak benar, ada yang nggak baik. Bisa jadi cara melihatnya yang salah. Bisa jadi waktu melihatnya yang salah. Bisa jadi yang dilihatnya yang salah. Bukan hilal, tapi bintang kejora. Bintang yang mengikuti bulan itu kan, ya, bintang timur ya. Itu dikatakan hilal, padahal bukan hilal. Hilal itu bulan, bukan bintang. Itu bisa itu. Beda Ramadan, beda Idul Fitri, beda Idul Adha, beda saum, ya, beda Lebaran. Ya. Inilah, ya, bahwa aman itu tidak mungkin didapat tanpa iman. Ya. Jadi aman dulu, iman dulu. Aman dulu, iman dulu. Iman dulu. Iman dulu baru aman. Ya, baru aman. Senang dulu, nikmat dulu, bahagia dulu, atau cinta dan ridho Allah dulu? Cinta dan ridho Allah dulu, ya. Selamat dulu, damai dulu, sejahtera dulu, atau Islam dulu? Islam. Ana muslim qabla kulli syai'in, ya. I'm Muslim before everything, kan gitu ya. Ya. Itu bahasa orang yang suka makan roti. Kalau bahasa Arabnya, ya, ana muslim qabla syai'in. Aku harus jadi muslim, harus Islam dulu sebelum
melakukan menjadi sesuatu. Ya. Nah, dengan iman Allah anugerahkan 11 kebaikan. Nggak tanggung-tanggung itu. Ya. Ada 11 kebaikan yang Allah janjikan kalau manusia itu beriman. Ya. Yang pertama, aman dari rasa takut. Ya. Aman dari rasa takut. Ya. Takut tidak punya istri, takut tidak punya anak, ya. Takut tidak punya duit, takut tidak punya jabatan, takut menghadapi masa depan, takut dengan penyakit, takut dengan tua. Banyak yang ditakutin. Tapi kalau aman, bebas dari rasa takut. Dan takutnya itu tidak menyebabkan pengecut. Al-jubnu, takut yang sebenarnya tidak perlu takut. Ya. Kita harus takut mati enggak? Enggak, ya. Yang takut mati itu orang munafik. Hadarul maut itu. Orang yang beriman itu tidak takut mati, tapi juga tidak nekat. Tidak nekat dengan yang namanya kematian. Ya. Sampai ada doa kepepet. Ini doa tidak boleh dibaca, dimohonkan kepada Allah kalau tidak sedang kepepet. Ya Allah, wafatkan aku jika wafat itu lebih baik bagiku. Hidupkan aku jika hidup lebih baik bagiku. Ya. Jadi usahakan hidup dan mati itu dalam keadaan baik. Ya. Menjadi yang terbaik. Jadi jangan ditakuti, tapi juga jangan nekat menghadapi kematian. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya aman dari rasa takut? Yang pertama, ikuti petunjuk Allah. Ya. Karena manusia itu buatan Allah. Ya. Maka gunakan petunjuk dari yang membuatnya. Ya. Mobil Toyota itu, ya, supaya ya, tetap ya, dalam kondisi baik dan benar cara menggunakannya, ya itu petunjuknya pakai petunjuk Suzuki atau Toyota tuh? Toyota, ya, gitu. Jadi tanpa petunjuk dari yang membuatnya, ya tidak mungkin aman, ya tidak mungkin aman. Makanya iman akan ya membuahkan rasa aman, bebas dari rasa takut kalau mengikuti petunjuk Allah, mengikuti hudallah atau hidayatullah. Dan ini Allah pesankan lewat Nabi Adam dan istrinya, bahkan iblis laknatullah ketika dikeluarkan dari sorga, diturunkan ke bumi dari tempat yang paling atas ke tempat yang paling rendah. Apa pesannya? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini Al-Qur'an surat Al-Baqarah 38. Ya. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, siapa saja yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, maka mereka tidak akan ya dihantui rasa takut dan mereka tidak akan sedih. Berarti kalau tidak takut aman, kalau tidak sedih bahagia. Ya. Jadi kalau mau aman ikuti petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Kalau mau aman ikuti petunjuk Allah. Ya. Kalau mau bahagia ikuti petunjuk Allah. Sebab kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka siapa saja ya, yang mengikuti petunjuk dariku, ketika petunjuk itu datang kepadamu, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan juga mereka tidak akan bersedih. Yang kedua, dengan beramal soleh.
dengan beramal soleh. Ya. Jadi amal soleh itu buah iman. Ya. Dan iman itu dasar dari amal soleh. Ya. Amal soleh itu harus membuahkan harus dilandasi dengan keimanan, dan keimanan itu harus membuahkan amal soleh. Maka insya Allah hidup akan aman. Ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiin betul ya? Wasabiun ya. Kok ini wasabiun dulu ya? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiun wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Ini berbicara lintas agama itu. Berbicara tentang antar agama, ya. Jadi sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Sabiin, penyembah bintang, ya. Kemudian orang Nasoro, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal soleh, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak akan sedih. Jadi insya Allah aman, bahagia. Mau orang Yahudi, mau orang Nasoro, mau orang Sabiin, ya. Mau orang yang beriman, kalau beriman kepada Allah dan hari akhir pasti aman dan bahagia. Ini, ya. Jadi bukti iman kepada Allah dan hari akhir, ya, itu diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Pasti aman dan bahagia, ya, apapun agamanya. Walaupun secara tersirat, ya, ayat ini menjelaskan bahwa Yahudi, Nasoro dan Sabiin itu termasuk Majusi, itu bukan agama, ya. Agama yang sebenarnya itu adalah agama yang di dalamnya, ya, ada perintah beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal soleh. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang ketiga dengan Islam. Islam itu selalu melakukan perbaikan. Ya. Karena apa yang kita lakukan dari A sampai Z itu tidak benar semua, tidak baik semua. Itu harus, ya, dievaluasi, harus diupdate. Ya. Coba, ya, kita pernah nggak mengevaluasi sholat kita, ya, dari takbiratul ihram sampai salam itu berapa banyak yang salah? Pernah nggak tuh? Ya, kita merasa benar aja ya, ya, betul kan? Coba evaluasi, ya, itu banyak buku yang menjelaskan, ya, 70 kesalahan dalam sholat. Bayangkan tuh, 70 dikit atau banyak tuh? Ya, banyak itu. Jadi sebenarnya tidak sedikit kesalahan yang kita lakukan, ya, atau sesuatu yang belum benar ketika sholat dari takbir sampai salam, dan itu harus islah, ya, harus diperbaiki, itu islah. Ya. Islah juga tidak membiarkan saudara kita, tidak membiarkan keluarga kita, tidak membiarkan orang yang beriman dan orang Islam itu bermusuhan, itu islah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'alakum turhamun. Kalau mau mendapatkan rahmat Allah, kalau mau mendapatkan kasih sayang Allah, maka jadilah, ya, bersaudara dalam iman. Dan kalau kemudian bermusuhan, jangan dibiarkan, islahkan, damaikan, ya. Usahakan agar mereka itu baik kembali. Makanya ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah karena keislaman, ada ukhuwah imaniyah, ada ukhuwah karena keimanan, ya. Ada juga ukhuwah ubudiyah, ukhuwah karena ibadah. Kita sama-sama ibadah kepada Allah. Kenapa harus bermusuhan? Ya, ketika sholatnya beda kan, ya. Ada sholatnya beda bermusuhan, ya. Nggak mau ke babut apa mah? Sholatnya nggak jelas, tarawihnya kadang kala 4-4-3, kadang kala 2-2-3 kan, ya. Itu gara-gara beda ibadah, ya. Ibadah itu, ya, insya Allah, ya,
akan dinilai sunnah sesuai dengan perintah Allah yang disyariatkan olehnya. Kalau kita menggunakan dalil baik yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam As-Sunnah, maupun fatwa atau pendapat para ulama yang saleh. Maka di sini jelaskan, wa ma nursilul mursalin illa mubashshirina wa mundzirina faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini silakan dibaca suratnya, surat Al-An'am 48. Jadi para rasul yang kami utus adalah ditugaskan untuk memberi kabar gembira, menyampaikan kabar gembira, memberi peringatan. Maka siapa saja yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Bisa jadi pemahaman kita tentang Al-Quran ada yang salah. Kita tadarus. Tadarus itu mengulang kaji. Baik bacaan, hafalan maupun maksud yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Minimal setahun sekali lah di bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, kalau ingin aman dari rasa takut, maka kuncinya adalah takwa. Kuncinya takwa. Ini disebutkan ininya? Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusul minkum yakusuna alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka siapa saja yang beriman kemudian bertakwa, maka mereka tidak akan ada rasa takut dan juga tidak akan sedih. Iman, takwa pasti aman dan bahagia. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir nih, kalau mau aman dari rasa takut adalah dengan istiqomah. Istiqomah itu tetap mantap, teguh di atas jalan Allah, tegar, jadi tidak beranjak. Jadi kereta api itu tidak akan sampai tujuan kalau keluar apa tuh? Keluar rel. Selama ada di rel kereta api, maka kereta akan sampai ke tempat yang dituju. Demikian kita. Jadi kalau kita mau masuk surga itu ada relnya itu. Keluar rel itu nyemplung ke neraka itu. Oleh karena itu, istiqomah itu sangat dibutuhkan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jadi sesungguhnya orang yang berkata Rob kami adalah Allah, dia beriman Allah itu adalah Rob kami. Kemudian istiqomah. Jadi keimanan, kepercayaan, keyakinannya itu enggak berubah. Rob kami Allah, yang menciptakan kami Allah, yang menjaga kami Allah, yang mengurus kami Allah, yang mengatur kami adalah Allah. Jadi kita tawakal, karena kita itu diurus, dijaga oleh Allah. Bahkan dari seluruh aktivitas kita, itu sebagian besar tidak diserahkan kepada kita sampai hal-hal yang kita anggap sepele. Itu berkedip itu pekerjaan kita atau bukan? Bukan kan berkedip itu. Bernapas pekerjaan kita bukan? Bukan. Bahkan jalan, jalan itu, kalau kaki kanan melangkah, tangan kanan atau kiri yang maju? Kiri kan? Kalau kaki kiri melangkah,
tangan kanan yang maju. Ya. Coba atur sendiri, enak gak tuh? Ya. Jadi kaki kanan melangkah, tangan kanan melangkah. Kaki kiri melangkah, tangan kiri melangkah. Itu enak gak tuh? Nggak enak gitu, nggak enak. Ya. Coba napas kita atur sendiri. Tarik napas, tahan, wah itu capek itu, nggak kuat sejam itu. Tapi ternyata ya Allah yang mengatur nafas kita. Ya. Jadi per detik itu berapa kali bernafas. Apalagi yang ada di dalam badan kita, paru-paru, jantung, usus. Ya. Coba kalau diserahkan kepada kita, kita bisa ngaji nggak tuh? Nggak bisa kerja itu. Ya, nggak bisa istirahat. Kalau semua diserahkan kepada kita, ya. Makan saja kita cuma mengunyah, menggigit, menelan. Setelah masuk ke dalam kerongkongan, kemudian dicerna oleh usus, ya, sampai kemudian yang bermanfaat disalurkan, ya, yang tidak bermanfaat dikeluarkan, yang bermanfaat diserap oleh tubuh, yang tidak bermanfaat dikeluarkan. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, ya. Coba yang nggak kenal vitamin bisa nggak itu menyalurkannya? Ini vitamin A kemana, vitamin B kemana? Kapan kita ngaji, kapan kita kerja, kapan kita istirahat? Ya. Makanya di sini jelaskan sesungguhnya ya, orang yang berkata Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dengan perkataannya, akan turun kepada mereka malaikat. Jadi kalau kita mau dekat dengan malaikat, mau bersama dengan malaikat, mau dipedulikan oleh malaikat, kuncinya iman dan istiqomah. Maka malaikat itu pertama dia berkata, alla takhafu, kalian jangan takut. Jadi bodyguardnya Allah itu, bodyguardnya malaikat itu. Ya. Jadi ada malaikat yang oleh Allah ditugaskan untuk menjaga manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang beriman dan istiqomah dalam imannya. Mereka berkata, ya, alla takhafu, kalian jangan takut. Wala tahzanu, kalian jangan sedih. Wa abshiru, kalian harus gembira bil jannah, dengan sorga, ya, allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Allah itu menjanjikan kepada kita yang beriman dan istiqomah sorga, dan sorga itu adalah tempatnya orang-orang bergembira. Dan ternyata malaikat tidak sampai di sana. Dia mengatakan lagi, nahnu auliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami siap selalu ya akan menjadi wali-wali kalian. Dekat dengan kalian, melindungi kalian, ya, melindungi kalian, kemudian menolong kalian, ya, sehingga hidup aman dan selamat. Kapan? Fid dunya, fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia ini, wa fil akhirah, dan akhirat. Ya. Jadi malaikat juga istiqomah, menghibur manusia, menolong manusia, kemudian melindungi manusia. Dekat dan bersama manusia yang beriman kepada Allah, kemudian istiqomah dalam keimanannya. Ya. Di sini jelaskan ya, apa? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kenapa manusia itu akan bahagia dengan kebahagiaan yang sebenarnya, yang hakiki, sejati dan kekal serta abadi? Karena ternyata fasilitas yang ada di sorga itu yang menyebabkan mereka bahagia, Allah ungkapkan dengan kalimat yang pendek, tapi ternyata maknanya sangat luas dan dalam. Apa? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalian harus bergembira dengan surga yang dijanjikan, karena buat kalian di surga itu apa yang kamu inginkan. Nggak usah ngomong. Ya. Jadi cuma dalam hati. Ya. Itu bagi kamu di surga itu ada tersedia
apa yang kamu inginkan. Walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kamu di surga itu tersedia apa yang kamu minta. Ya. Jadi tidak ngomong saja ada, apalagi ngomong. Ya. Gitu. Sedangkan di dunia jangankan ngomong, ya tidak ngomong aja nggak ada. Ya. Itulah bedanya dengan dunia itu surga. Makanya jangan tertipu dengan dunia. Dapatkan surga dengan dunia yang Allah berikan kepada kita, kekayaan, jabatan, ketenaran dan sebagainya. Ya. Kemudian nuzulan min ghafurir rahim. Surga itu sejatinya adalah bentuk penghormatan, ya, bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jika kita berbuat dosa kemudian bertobat, Allah ampuni. Setelah itu melakukan amal soleh, melakukan islah, perbaikan, Allah kasih dan sayangi, dikasih surga itu. Ya, orang yang taubat dan islah itu. Ya. Yang kedua, aman dari azab Allah. Ya. Tadi aman dari rasa takut. Ya. Tapi ada rasa takut yang paling takut dan manusia tidak akan mampu menghadapinya. Apa? Azab Allah. Ya. Dikasih sakit, manusia bisa sabar nggak? Dikasih miskin, masih bisa sabar nggak? Dikasih tua yang makin lama makin banyak penyakitnya, masih sabar nggak? Masih sabar. Ya. Tapi kalau dimasukkan ke neraka, tidak ada orang yang bisa sabar. Ma asbarahum alan nar. Ya. Jadi tidak akan ada yang membuat mereka sabar ya ketika menghadapi neraka. Itu Al-Qur'an menjelaskan, ya. Ya. Jadi di dunia ketika menghadapi musibah, ya Allah menyuruh sabar. Karena sabar itu ya tidak di luar kemampuan manusia. Manusia itu mampu sabar. Apalagi sabar itu happy ending, berakhir dengan kebahagiaan dalam rahmat Allah, dalam sholawat Allah, dan dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini jelaskan, mayaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ya. Allah tidak akan mengazab kalian, ya, jika kalian pertama bersyukur, yang kedua beriman. Jadi gunakan rezeki yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan aturannya. Ilmu amalkan, ajarkan. Ya. Harta, ya sebagian gunakan, sebagian sisihkan untuk zakat, infak dan sedekah. Itu bentuk syukur. Ya. Syukur dengan ucapan alhamdulillah, syukur dengan perbuatan salat, ya. Baca Quran, karena Quran juga nikmat Allah tuh, nikmat Allah. Semakin kita baca, semakin kita pelajari, semakin kita kaji, semakin banyak kita menghafalkannya, hidup itu semakin nikmat insyaallah, ya. Nah, kemudian ya, yang selanjutnya, ya, yang ketiga, aman dari neraka. Aman dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini jaminan dari Rasulullah yang tidak pernah bohong. La yadkhulun nar ahadun fi qalbihi mithqal habbatin, ya, habbati khardalin min iman. Jadi tidak akan masuk neraka, ya, orang yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar biji sawi, apalagi lebih gede daripada itu. Jadi sekecil apapun yang namanya iman, kalau ada dalam hati tidak akan masuk neraka. Ya. Jadi dengan iman pasti aman. Aman dari rasa takut, aman dari azab Allah, aman dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang keempat, ini ada 11 ya. Insyaallah kita lanjutkan ya, pekan depan ya, yang 7-nya lagi. Yang keempat, aman dari maksiat. Karena orang yang beriman itu tidak akan melakukan perbuatan maksiat. Dan salah satu keutamaan iman, kalau kita benar-benar beriman, Allah jaga kita dari berbuat maksiat.
Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW lewat hadis riwayat Muslim itu, ya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang beriman itu tidak akan berzina ketika akan berzina dalam keadaan iman. Ya. Ngaku iman berzina tidak akan diakui itu keimanannya. Ya. Orang beriman berzina hilang atau berkurang keimanannya. Ya. Kemudian wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Orang yang beriman itu tidak akan minum khamr, minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, apalagi sampai menjual dan memproduksinya itu. Ya, mau minumnya saja nggak bakal tuh, mengkonsumsinya saja nggak bakal. Kalau ketika meminumnya dalam keadaan iman, ada imannya itu, nggak bakal itu. Ya, jadi pemakai narkoba, apalagi sampai penjual dan pembuat narkoba. Ya. Dan yang terakhir apa kata Rasul? Wala yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min. Orang yang beriman itu tidak akan mencuri, ya, tidak akan korupsi. Ya. Ketika akan mencuri dan korupsi ada imannya, dalam keadaan iman. Itu hadisnya riwayat Muslim. Ya. Silakan, ada yang tanyakan? Ya. Sebelum ditutup.